Ah, sore-sore syahdu di Finisi Point barengan sama Adix Davae Kakak dari KSU. Baim, ampun KSU ampun Kakak, Entertainment. ampun Kakak. Luar biasa. Sudah jalan. Kita sudah jalan dari kapan, Dava? Kita sudah jalan dari 2023 ya? KSU 23, KSU 23. 2023, sekarang 2025 berarti sudah 2 tahun lah ya. 2 tahun Kak. Kurang lebih 2 tahun. Kalau sama Baim mungkin udah Tiap tahun, jujur tiap tahun ada tiap tahun. Tapi begini Dava, kalau kita berbicara soal KSU, sebenarnya ini ada, kan mungkin orang bertanya-tanya juga toh kayak dari kapan sih ada ini KSU? 2023 terus dia sudah kerja apa saja? Dari kau gimana ini? Munculnya ini karena apa? Apakah mungkin karena dari tongkrongan atau mungkin karena ngumpul-ngumpul kosong terus tiba-tiba kayak ayo deh bikin KSU atau bagaimana? sebenarnya kalau KSU ada itu sebenarnya mungkin karena saya enggak sendiri sebenarnya Kak. Saya enggak sendiri. Di KSU itu ada 3 orang. Bertiga, oke. Saya, Zaki alias Jakwang, Oke, Zaki alias Jack, Faiz, Faiz. Alfaiz. Oke. Saya bertiga. Oke. Latar belakangnya memang dari SMA memang udah sering suka hobi lah. Memang Hobi, passion lah ya. passion lah buat event, Mhm. bikin acara futsal, ngundangin artis, Oke. bikin acara basket, undang artis lagi. Oke, bikin pensi artis Sebelum lagi. lulus bikin pensi artis lagi. Ya, Jadi ya, ya, memang berarti dari culture. Culture-nya seperti itu. Bikin sesuatu, undang artis, jadi festival musik. Oke, tapi kan kita sama-sama tahu lah ya, KSU ini kalau berbicara soal Porto dari 2023 so far berarti sudah kerja 2 event. 2. Kemarin ada Evokatif, terus ada Seniority Fest. Ya. 2. Dua-duanya juga saya yang MC. Terima kasih sebelumnya. Dosa kalau Ya, Dosa. betul. Sama ini Dava. Kan kita berbicara soal menghandle event yang di dalamnya itu ada anak sekolah. Berarti KSU ini memang dia spesialis untuk menghandle eventnya anak sekolah atau mungkin someday akan menghandle event-event di luar anak sekolah lagi atau kayak gimana? sebenarnya kalau dibilang spesialis juga kayaknya agak berlebihan sih Kak. Berlebihan sekali kok dong. Tidak lah, Ampun. tidak. Suhu. Ampun, KSU kalau udah urusan anak sekolah suhu. Oke. Ampun. Kalau mungkin kalau KSU memang kalau saya dan teman-teman mungkin ini Kak, selalu memposisikan diri saya dulu pada masa SMA. Oke. Saya di-treat gini. Oh, berarti saya harus kayak gini. Oke. Harus kayak gini. Jadi Oh, untuk iya. bukan mengelola sih Kak, untuk kerja sama bareng anak sekolah itu sebenarnya bisa dibilang susah gampang sih Kak. Susah gampang dan alhamdulillah 2 tahun itu betul-betul memang saya, Faiz, Zaki betul-betul belajar dari nol sih Kak. Belajar dari nol untuk handle, untuk buat ngundangin artis, buat event, set up tempat, layout dan lain-lain betul-betul dari nol sih Kak. Oke, tadi sempat bilang di highlight soal susah-susah gampang. Banyak susahnya terlebih banyak gampangnya. Kan ini berbicara anak sekolah. Anak sekolah kita tahu lah ya. Anak sekolah itu labil, susah dikasih tahu, melawan. Lebih banyak susahnya, lebih banyak gampangnya. Kalau saya sebenarnya kalau dibilang susah, banyak susahnya sebenarnya enggak sih. Ah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena jalannya juga sebenarnya saya, Faiz, Jack juga sebenarnya karena passion, karena hobi, santai dan kau pernah ada di posisi ini. Ya, betul. Berarti berangkat dari dulu waktu kau zaman sekolah itu pernah ketemu dengan let's say steering lah ya. Orang yang bantu kita untuk handle sebuah acara. Dari situ mungkin kalian berpikir kayak someday kita bisa kali kayak mereka dan akhirnya jadilah ini KSU. Kurang lebih seperti itulah ya. Ya Kakak Baim. Ya, dan sekarang alhamdulillah 2 event lancar. Kalau dibilang lancar juga sebenarnya saya dan tim itu dari 2024 Evokatif Fest. Oke. 2025 Seniority. Kemarin Seniority itu sebenarnya di setiap event itu selalu ada pelajaran. Betul. Atau selalu ada tantangan yang bagaimana membuat saya dan tim itu selalu harus belajar lagi. Oke. Berbicara soal tantangan, berarti dari event pertama, event kedua tantangan yang ada terus
Kayak kenapa ini muncul terus ya tantangan ini ya? Itu tantangan apa itu, Dava? Kalau sebenarnya mungkin karena kerjasamanya sama anak sekolah, Kak. Anak sekolah itu sebenarnya ditanya 1-2 kali belum tentu ini, Kak. Ya betul. Kalau di brief itu lebih susah di briefnya sih, Kak. Oke. Kita udah bikin planning, timeline ini, setupnya Eksekusinya gini, beda. eksekusinya beda, Oke. diperbaiki lagi. Kalau tantangan untuk eventnya sendiri sebenarnya lebih ke ini sih, Kak. Mungkin pemilihan artisnya atau Oke. misalkan di lobby artisnya kan saya dan tim itu masih baru, Kak. Jadi untuk lobby artis kita masih belajar, masih cari link, cari relasi dan lain-lain untuk bangun relasi di beberapa manajer artis itu. Oke. Itu saya rasa perlu pelajaran lagi, perlu belajar lagi sih, Kak. Oke, berarti kalian bertiga, Dava, Faiz, sama Jack, cara belajarnya, cara improve-nya seperti apa? Kalau di KSU itu, Kak, cara belajarnya ya Learning by doing, practice makes perfect sudah pasti. Tapi di balik itu belajar dari mana? Apakah mungkin pernah ngobrol dengan event kreator yang lain atau kayak gimana? Sering-sering evaluasi atau kayak gimana? kalau saya dan tim itu, Kak, sebenarnya mungkin dari basic sekolahnya sih, Kak. Jadi lingkungannya itu lingkungannya event, bikin event ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi ya mungkin banyak kakak-kakak juga yang Kasih masukan. bisa kasih masukan, sharing dan lain-lain. Masih ingat nggak? Evokatif berapa penonton? Terus seniority berapa penonton? Kita bicara angka dulu ini, Dava. Kalau untuk evokatif sendiri itu kemarin ya kisaran 10 ribuan. 10.000. 10 ribu. Seniority Seniority mungkin agak turun sedikit, Oke. tapi tetap masih nyentuh Masuk 8.000 target. lah ya. 9 ribuan. 9.000. Berarti menyentuh target. Karena kan kemarin venue-nya sama-sama di sini. Sama, tapi Sama di dinamikanya sini. beda. Dinamikanya beda. Keadaannya Betul. beda. Keadaannya beda. Beda. Dan akhirnya tahun 2025 ini akhir tahun sudah mulai jalan lagi. Ini sudah masuk bulan Oktober, akhir tahun. Tahun ini KSU lagi kerjasama sama ini. Agak beda Agak ini. beda, jujur dikit. agak beda. Belok dikit. Agak belok, betul. Agak belok dikit ke ini Jalan Sunu. Oke. Jalan Sunu. Seventeen Teenagers Music Project. Teenagers, betul. Nah, ini menarik karena kemarin sempat ada satu fenomena di mana kita kayak tiap hari buka Insta story yang muncul story itu lagi, ya kan? Seven teenagers. Oke, kita mungkin mulai dari nama dulu kali ya. Seven teenagers. Apa Seven teenagers ini, Dava? Kalau Seven Teenagers sebenarnya sih, Kak, kalau pemilihan nama. Oke. Saya jelaskan sedikit, Kak. Tapi unik namanya Seven Jadi teenagers. kalau soal pemilihan nama itu sebenarnya kalau saya dan tim kasih ininya saja, kasih mentahnya. Saya lempar ke teman-teman saja. Nih, maunya gini poinnya. Eksekusi maunya bagaimana teman-teman? Karena bagus kan, ini kita kerjasama dengan 17. Jubal ya kan? Oke. 17 kan 17. Terus ditambah teenagers, anak muda memang. Seven teenagers. Dan ini bakal running di bulan 13 Februari 2026. 13 Februari 2026, which means itu sebelum bulan puasa atau sebelum ya? Seminggu lah, Kak. Seminggu sebelum bulan puasa. Pokoknya ya dekat-dekat bulan pokoknya puasa. sebelum kita puasa konser Dulu. ada nih satu nih, Seven teenagers. Dulu. Oke, berarti secara konsep pasti beda dong sama sekolah-sekolah sebelumnya. Ya, Kak, untuk nama Seventeen sendiri itu sebenarnya yang pilih itu, yang beri nama itu teman-teman dari SMA 17 sendiri, Kak. Oke. Jadi kalau saya gambaran dari saya untuk nama Seventeen sebenarnya festival remaja umur 17 tahun. Oke, ya memang. Tapi Anak kan muda. kalau kita berbicara target market, betul pasti anak muda. Cuman di balik itu pasti akan banyak juga dewasa muda yang datang. Pasti. Seven teenagers berarti secara konsep ini ambil konsep apa, Dava? Yang membedakan Seven teenagers ini dengan konsep untuk Porto atau proyekan sebelumnya dari sisi apanya yang paling spesifik? Kalau untuk kali ini sebenarnya, Kak, untuk konsepnya saya angkat festival remaja. Jadi bagaimana supaya teman-teman panitia itu membuat suatu karya itu bisa berdampak ke sekitarnya sih, Kak. Oke. At least Main di circle ya. main di circle, main di seumurannya Seven Teenagers Music Project. Jadi umur 17 tahun ya nikmatilah masa mudanya Have fun teman-teman. gone mad lah ya, have fun Ya. gone nothing tulus lah kalau anak-anak muda.
Dan kalau kita berbicara soal festival musik yang akan dibikin sama Seven Teenagers, sudah pasti ada guest star. Yes. Sudah pasti. Yes. Ada yang bisa dibocorkan beberapa nama mungkin dari KSU? Kemarin kita sudah lempar satu guest kita. First guest, first guest. line up. Oke. First line up. Itu ada Perunggu. Perunggu, si juara 3 itu ya. Ya. 25 kemarin juga itu. undang Perunggu. Oh ya, betul, Senior itu betul. undang Perunggu. Betul. Kali ini undang Perunggu lagi. Kenapa? Juara 3. Nah, ini menarik. Kenapa harus Perunggu, Dava? Apakah Perunggu ini memang karena kesukaannya anak-anak KSU yang dilempar ke Jubel, atau memang anak Jubel yang kayak, Kak, kita maunya Perunggu, atau bagaimana? Sebenarnya kalau saya dan tim sih Kak, untuk pemilihan artis itu sebenarnya saya bikin list. Oke. Line up A B C. A itu ini. Oke, B itu B ini, C ini. Oke. Jadi saya lempar ke teman-teman. Teman-teman yang ini, teman-teman yang runingkan di Oke. internalnya dia. Setelah kalau ada kesepakatan dari teman-teman, ya teman-teman panitia dan teman-teman KSU itu berunding lagi. Sebenarnya Oke. kalau bicara Perunggu, kenapa Perunggu dari KSU atau dari teman-teman SMA 17 itu sendiri, sebenarnya Perunggu itu dari kesepakatan bersama yang timbul dari mungkin kalau saya lihat di TikTok sih Kak, Ya. itu setiap orang pasti pernah merasakan Betul. yang ada di yang ada di dalam lirik-liriknya Perunggu. Betul. Sama kan Perunggu juga sekarang lebih identik sama anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, ya. kemakan sama Perunggu. Perunggu Betul. lagi. Betul. Tapi kan tadi sempat bilang kalau ada beberapa list A ada ini, list B ada ini, list C ada ini. Terus saya juga sempat dengar, enggak tahu ya ini kabar burung atau mungkin memang real adanya, kalau Seven Teenagers katanya ya, karena saya cuma lihat di sosial media, lihat di Instagram, lihat di TikTok, Seven Teenagers katanya punya satu next guest star setelah Perunggu yang banyak orang bilang akan panggil salah satu living legend Indonesia. Itu betul atau cuman menggiring opini atau gimana itu, Dava? Sebenarnya kemarin harusnya si legendnya yang dilempar sih Kak. Harusnya. Cuman Perunggu dulu. Perunggu dulu. Perunggu untuk mancing lah ya. Perunggu dulu karena ya sekarang lagi juara ketiga jadi lempar Perunggu sesuai mood. Oke. Lempar Perunggu dulu. Ya. Legendnya ditahan. Berarti betul kalau si Betul band ada. legend ini akan Betul. diadakan sama Seven Teenagers. Betul ada. Bisa dibocorkan mungkin siapa? Kan Indonesia kan ada banyak ya. Living legend Indonesia ada banyak, ada Dewa, ada Noah, terus banyak lah. Kalau kita ada Sheila on Seven juga masuk. Tapi yang saya sebutkan tadi apakah itu atau mungkin lain lagi atau gimana, Dava? Aduh. Sulit dibocorkan ya. Belum ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Iya, bisa jadi tidak. Tapi clue yang sudah fix betul kalau misalnya nanti akan ada Band legend yang fix next, ya. Next setelah Perunggu mungkin Si band legend ini dulu. mungkin bisa lokal-lokalan dulu. Kita Oke. kan maksudnya teman-teman juga mau mengangkat, membantulah industri kreatif yang ada di Makassar, band-band yang ini. Makassar gila, Bos. Band-band Makassar sekarang gila-gila. Ngeri. Bisa lah bersanding dengan band-band yang lain. Ya kayaknya tahun ini Seven Teenagers mungkin bakalan bereksperimen dulu Oke. dengan beberapa band lokal Mhm. di Makassar. Ya mungkin lah kita eksperimen band-band ini ya, kayak Oke. Bernardia X bawain lagu Hindia. Berangkat Oke. dari bawah Selang dulu, seling. dari Makassar dulu, Oke, dari boleh, Makassar boleh. band Makassar mungkin bakalan collab Hmm. atau X ini atau ini, mungkin kayak gitu sih Kak. Next setelah itu baru kita ngelempar si legendnya. Oke, sekarang kita balik lagi di Perunggu. Terus ada satu band legend. Tapi apakah hanya akan ada 2 nama besar atau mungkin selanjutnya akan ada tambahan lagi? Tambahlah, Besar ketiga tambahlah ya. tambahlah. Maksimal berapa, Dava? Duh, maksimal 3, 4? maksimal 4-5 lah. Maksimal ya. 4, 5 lah ya. 4-5 maksimal. Oke, Bisa luar jadi biasa. 4, bisa jadi 5, bisa jadi 3. Oke, menarik. Nah, Seven Teenagers kan berarti bisa dikatakan sebagai guest star lagi, proyekan ketiga dari KSU. Betul. Di tahun-tahun 2025 ini sama di tahun depan mungkin ada next project dari KSU? Mau bikin apa lagi? Untuk KSU sementara lagi ngegarap Seven Teenagers. Oke. Sama satu sekolah di Kendari.
Kendari. Kendari ada satu Kendari. Luar biasa. Porto baru 2 tahun tapi sudah main di Ampun. Sulawesi Ampun Tenggara. Kakak Baim, ampun. Luar biasa. Oh, main di Kendari? Kendari. Nah, boleh. Belajarnya juga dari Kak Baim. Tidak. Belajar Oh, dari kita berarti juga. KSU pegang satu event di Kendari juga. Namanya apa? Quality Fest. Oke, itu sekolah juga atau SMA 4 Kendari. SMA juga? SMA juga. Oke, tapi sekarang fokusnya di Seven Teenagers dulu. Ya, Oke, Seven Teenagers. Tadi sudah dibocorkan beberapa yang bisa dibocorkan ya. Perunggu, terus ada band legend. Nah, sekarang begini Dava, kalau kita lihat sekarang di Makassar, kalau misalnya ada kreator yang bikin festival musik, saya bisa bilang semuanya pasti hampir sama lah ya. Ada penampilan musik, ada beberapa eksperimen dan yang lain. Untuk Seven Teenagers, apa yang akan dihadirkan sama KSU yang menurutmu ini menjadi pembeda ini? Secara spesifik ya. Untuk tahun ini sebenarnya dari Porto 2 tahun ke belakang itu sebenarnya di Seven Teenagers ini KSU betul-betul memberikan semua ide-idenya. Oke, all out terlepas dari pelajaran 2 tahun lalu dan lain-lain. Untuk Seven Teenagers sendiri yang membedakan untuk tahun ini tuh sebenarnya kita itu kalau saya sih Kak gini Kak, bagaimana supaya anak SMA membuat suatu event musik atau pensi itu bisa berdampak untuk at least lingkungan sekitarnya lah. Atau umur sebayanya lah. Sebenarnya kayak gitu sih Kak. Jadi untuk Seven Teenagers itu sebenarnya bukan cuma ada konser musik di tanggal tapi 13. Tapi outputnya ya. Ada outputnya di tanggal 13 itu kita mungkin buat konser di Pipo, undang artis, undang perunggu, undang A, B, C, D lah. Sebelum itu kita membuat ada beberapa activity. Mungkin saya bisa bocorkan sedikit di sini Kak Baim. Rotunya itu ada di bulan 10. Bulan depan, sorry. Bulan depan November. Oke. Itu kita bakalan ngadain Rotu senior Rotu Seven Teenagers. Nama eventnya itu Project 17. Jadi acara Project Rotunya itu 17. Project 17 ya. Kayak nama ini ya, nama vendor sound ya, tapi beda angka. Ampun Kak Baim, ampun. Oh ya, Project 17. Ampun. Apa isi dari Project 17 ini? Project 17 itu sebenarnya untuk event pertama itu di bulan 11. Oke. Di bulan 11 kita bakalan ngadain nonton bareng film. Ini bakalan jadi bocoran juga sih. Nah, ini berarti jadi pembeda juga nih. Nonton film, kita buat nonton film, kita angkat tema edukasi narkoba untuk remaja. Nah, itu. SMA Sekota Makassar. Iya, kan Dava kan memang anti narkoba sekali memang Dava ini ya. Oke, terus. Edukasi narkoba, ada juga mungkin mini gigs. Jadi pokoknya gitulah Kak. Jadi ya, ada tes urin. mungkin seminar edukasi pemutaran film. Tapi tes urin tidak ada ya. Makan dulu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Oh iya. Oke. Nah, ini menarik berarti Dava, karena kan memang mengangkat tema anak muda, anak remaja 17 tahun. Betul, karena anak-anak sekarang itu kalau tidak diedukasi soal narkoba, which is itu adalah campaign yang akan dibangun di Road to Seven Teenagers ini, itu bagus. Karena jarang atau mungkin kayaknya di sini, saya tidak tahu kalau di luar ya. Tapi kalau di sini kayaknya belum, sepemahamanku dan setauku kayaknya belum ada deh konser yang akan diadakan meskipun masih lama, masih di bulan 2 tahun depan 2026, tapi Rotunya itu punya campaign untuk mengedukasi anak muda stay away from drugs gitu. Untuk Project 17 volume 1 mungkin temanya itu, kita angkat itu. Oh, berarti ada volume 2? Volume 2, 3. Oh, oke. Apakah ini tiap bulan sampai di bulan 2? Sebenarnya tergantung ini sih Kak, tergantung. Sudah pasti volume 1, 2 sudah ada. Tergantung dari situasi dan kondisi dengan dinamika yang sekarang ya, menurutnya masih absen goyang lah, masih naik turun lah ya. Masih ini. Jadi volume 1 itu kita angkat temanya edukasi narkoba. Volume 2 mungkin kita bakalan ngadain project apa gitu. Project 17 ngadain ini. Dan semua diiringi dengan mini gigs. Untuk volume pertama mini gigs dan itu melibatkan band-band Makassar juga pastinya. Tentunya Makassar. Oke, luar biasa. Secara tidak langsung ikut mengangkat eksistensi band-band Makassar ini ya. Iya, luar biasa. Oke, betul Kang Baim. Seven Teenagers 13 Februari ya? 16 apa 13?
13 Februari besoknya Valentine. Luar biasa. Besoknya Anak Valentine. muda, anak muda. Anak Iya, muda. iya, luar biasa. Oke, 13 Februari 2026 di parking lot Pinisi Finishing Point. point. Kita tahu lah ya Dava. Di sini tuh sudah sering banyak event dan kita tahu lah kapasitas di sini tuh bisa menampung berapa orang. Nah, Seven Teenagers target berapa ribu? Minimal 8.000 lah. Minimal, Insya Allah Maksimal? amin. Amin minimal 8.000. maksimal Maksimalnya ya selakunya tiket lah ya. 10.000 aja. Karena kan 10.000 aja, 10.000 iya, aja. karena kan orang juga pasti akan memikirkan tentang kenyamanan penonton supaya tidak terjadi yang namanya overcrowd. Ya kan? Pasti. Nah, itu kan biasa dari pihak promotor memang sudah concern akan hal itu kayak gak apa-apa kita hold, kita tahan sampai di batas sekian supaya tetap menjaga kenyamanan penonton. Ya kan? Iya. Oke. Terus Seven Teenagers nanti kurang lebih venue-nya akan ada di sini. Di Pipo. Panggung di sebelah sini? Seperti biasa di sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Terus Mungkin- menghadap ke sana isinya ada apa aja sih, Dava? Mungkin untuk layout tempat, setup tempat mungkin nggak ada bedanya, kurang lebih seperti yang kemarin. Oke, tetap ada tenan food and Tenan beverage, food, ya, musola, kayak gitu. toilet Mungkin dan untuk segala yang macam. mungkin berubah mungkin gate, mungkin kita Oke, bakal gate. lebih pertimbangin untuk flow orang masuk dan Nah, lain-lain. itu. Itu evaluasi dari kemarin sih Kak. Betul. Dari kemarin mungkin untuk flow orangnya, Hmm. gate-nya gimana biar maksudnya orang juga nyaman masuknya dengan menurut saya venue yang ya tergantung sih Kak, kalau 8.000 ya sudah cukup lah Kak. Cukup Tapi lah. kalau 10 ke atas ya maksudnya masih ini sih Kak, masih belum cukup pas ini. Betul. Dan 8.000 itu secara visual oke, secara penjualan oke, secara bisnis macu. Ampun, cobain. Masuk, Amin, pasti. amin. Tidak bisa Amin Kakak, karena amin. tidak bisa lepas juga Dava. Amin. Ketika kita bikin sebuah festival, idealis memang penting, tapi realistis juga tetap harus ada. Sebenarnya Kak gini Kak. Hmm. Untuk kendala dari KSU itu sendiri sebenarnya 2 tahun ke belakang Seven Teenagers pun begitu, itu kita terkendala di sponsor sih Kak. Oke. Nggak ada satu event pun yang KSU handle itu sponsor kencang masuk gini. Jadi pure memang dari uang tiket dan sumbangsi dari Dan usaha teman-teman. teman-teman. Oke. Itu Gitu. kenapa tidak mengandalkan uang sponsor kan? Kalau misalnya store portofolio kan sponsor tahu lah ya. Kalau misalnya kau mau masuk, portomu apa? Sudah pernah mengerjakan apa? Ketika mungkin bisa dilemparkan. Kemarin saya sudah bikin event, penonton ada 8.000, ada yang 10.000. Kenapa tidak menggunakan itu Dava untuk menjadi senjata? Mungkin kayak sponsor bisa menanggung satu band mungkin atau ini segala macam. Kenapa tidak mengandalkan itu? Sebenarnya itu kembali lagi Kak, jujur sebenarnya saya dan tim saya Faiz Zaki sebenarnya di tahun ini pun masih perlu banyak belajar sekali tentang Atau mungkin sudah kaya. Amin. Atau mungkin sudah terlanjur kaya KSU ini jadi kayak amin. ya udahlah pakai duit kita aja lah. Aduh. Itu ketawa Nadif Kak. Nah, itu karena kita highlight Nadif, kita ngobrol-ngobrol sama Nadif dulu kali ya. Boleh. Nadif ini berarti dia ketua Nadif itu Ketua Seven Teenagers. Seven Teenagers. Boleh kita ngobrol sama Nadif dulu kali ya. Oke, boleh Kakak. Boleh. Nadif. Siap. Nadif, Ketua Seven Teenagers Project. Yes. Luar biasa. Kelas berapa, Bro? Sekarang lagi kelas 12 Kak. Kelas 12. Iya. Oke. Dulu pengalaman saya waktu masih SMA, masih sekolah, dulu menjadi ketua seperti ini, kita sebutnya pensi dulu ya. Itu perlu banyak pertimbangan, bahkan sampai harus di zaman waktu saya masih sekolah dulu, bahkan ada beberapa kakak kelas yang mencari ketua untuk membuat sebuah event seperti ini, itu harus berganti-ganti ketua. Tapi kalau dari Seven Teenagers, apakah langsung Nadif yang maju? Atau sebelum itu ada beberapa pemilihan atau seperti apa Nadif? Sebelumnya itu Kak, saya sebelum tanda tangan sama KSU, saya rapat dulu untuk pemilihan ketua event ini Kak. Oke. Saya rapat, terus ada beberapa nama yang muncul. Oke, berarti voting ya? Yes. Oke, iya. voting dan akhirnya Nadif yang terpilih. Iya. Oke. Setelah menjadi ketua untuk Seven Teenagers, apa Nadif gebrakanmu yang akan kau hadirkan untuk Seven Teenagers ini? Kalau saya sih Kak,
main bawah tanah saja. Main di bawah tanah alias underground. Nice. Oke, tapi begini Nadif, ini kan kita sudah sama-sama tahu lah ya. Ya, Kak. Untuk Seven Teenagers nanti akan punya perunggu dan punya satu band Living Legend Indonesia. Itu semuanya dari ketua dan dari anggota-anggota Seven Teenagers memang sudah sepakat akan hal itu atau memang sangat-sangat mengikuti apa kata dari KSU Entertainment sendiri? Sebelumnya kalau pemilihan artis sih Kak, kami voting dulu. Oke. Rapat. Jadi kita menentukan grade artis. Misalnya ini grade A, kita voting ini. Grade B, voting ini. Nah, yang keluar itu ada perunggu dan band legend yang nanti. Oke. Tapi kau sendiri, kau pribadi, kau sepakat dengan band Living Legend ini? Sepakat. Sangat-sangat sepakat. Sepakat. Nice. Oke. Sekarang begini Nadif. Menjadi ketua untuk satu event besar ini kan pasti tidak mudah. Pasti susah, pasti banyak tantangannya. Dari Nadif sendiri, tantangan terbesar untuk menghadapi Lika-Liku Seven Teenagers Project ini dari segi apa saja Nadif? Kalau saya sih Kak, kalau misalnya teman-teman itu lagi kurang datang rapat. Oke, kurang datang rapat. Total panitia berapa? 72 Kak. 72? Iya, Kak. Banyak, Banyak. 72. Oke. Tapi 72 kan kadang-kadang tiap rapat tidak semua datang. Ditagih uang kontribusi alasan. Seperti itulah Kak, seperti itu. Ya, tantangannya tidak berubah dari tahun ke tahun ya. Iya. Tantangan tidak berubah dari tahun ke tahun. Oke. Terus selain itu yang membuat akhirnya kan berarti pemilihan itu bulan berapa? Bulan 4. Bulan 4. Iya. Oke. Yang membuat Nadif masih bertahan sampai sekarang dan yakin ini saya bisa ini. Itu dari segi apa Nadif? Dari segi teman-teman, support dari teman-teman juga. Oke, support teman-teman. Terus support dari orang tua juga. Orang tua support. Iya, Kak. Biasanya ada orang tua yang enggak support, Ya, tapi ini mungkin orang tuanya sudah sangat-sangat open mind. Akhirnya support juga, aman lah ya Aman. dari teman-teman. Nah, sekarang gini. Kenapa dari Seven Teenagers punya kepercayaan kita serahkan ini, kita dibantu sama KSU. Kenapa harus KSU? Kenapa enggak ngambil event promotor yang lain atau mungkin bikin sendiri tanpa bantuan dari luar? Kenapa harus KSU? Karena sebelumnya itu saya sudah datang ke event-event KSU yang Oke. kemarin. Oke, evokatif dan seniority. Ya, Kak. Oke, terus yang kau lihat dari situ apa Nadif? Bilang, ini KSU nih kayaknya bagus nih Kak. Oke, kayaknya. Bagus. Oke, terus? Bagus. Terus kebetulan juga kemarin sudah ketemu awal bulan 4 itu sama si Dava, Jack, Dava, Jack Oke. sama ada Faiz. Faiz. Ya. Oke. Dan Nah, pertemuan itu membahas apa saja? mereka kasih kepercayaan kepada kita semua Kak. Mhm. Terus yang buat saya percaya itu Kak Dava. Dava, kenapa Dava? Kenapa harus Dava? Saya pernah bicara berdua Kak sama dia. Aits. Dari Deep hati talk. ke hati. Ya, dari hati ke Deep hati. talk. Ya. Terus yang muncul dari pembahasan itu apa? Kayak dia menggambarkan event ini bagaimana, kalau Oke. ketua ini harus apa, Hmm, harus begini Kak. Oke. Terus harapanmu dari kolaborasi Seven Teenagers dan KSU ini dari sebelum event dan setelah event apa saja Nadif? Harapan besarmu sebagai ketua? Semoga Seven Teenagers dan KSU tetap ada terus. Tetap ada terus. Iya. Nah, dulu Nadif, waktu zaman saya sekolah, Iya. dulu kan sempat punya pensi juga. Nah, itu pensi waktu itu kita having fun sekali karena anak SMA. Iya. Tidak bisa dipungkir kalau euforia anak SMA bikin sesuatu itu, kita maunya setelah membuat satu event untuk pensi kita, someday kita lulus, kita kumpul lagi, Iya. kita bikin lagi dengan nama yang sama tapi volume yang berbeda. Iya. Dari Nadif sendiri sama teman-teman Seven Teenagers ada kepikiran seperti itu enggak? Tentunya ada dong Pak. Ada. Ada. Kira-kira bisa enggak direalisasikan itu? Karena sampai sekarang jujur saya masih berharap kayak ada enggak ya anak SMA yang dulu waktu mereka kelas 3 dia bikin festival musik, bikin pensi, dan setelah mereka lulus mereka bikin lagi. Dan itu kayaknya enggak ada deh. Iya. Nah, kira-kira bisa enggak Seven Teenagers nanti akan mengambil langkah-langkah itu? Seberapa Semoga sih- yakin?
Kalau saya sih Kak setengah-setengah. Jujur setengah-setengah karena Karena kan di Jubal ini linknya akademik terus. Nggak ada gambaran betul. tentang Kayaknya memang dari event. tahun ya Jubel itu Iya. memang akademik ya. Iya. Event tuh. Sama ini Nadif. Sekarang kan sudah bulan Oktober. Iya. Tinggal November, Desember, Januari, masuk Februari. Kurang dari 4 bulan event Seven Teenagers ini bakal running. 1-100% sudah seberapa matang persiapan dari Seven Teenagers, Bro? Kalau sekarang sih 60%. Kak. 60. Iya. 60. Oke, 60 ini dari segi apanya? Kan lempar gas pertama sudah. Nah, Secara publikasi menurutmu Seven Teenagers ini sudah ketemu sama marketnya belum? masih mau ditingkatkan. Masih mau ditingkatkan lah ya. Nah, sama saya juga mau nanya ini Nadif soal penjualan tiket. Iya, Kak. Kan sekarang itu penjualan tiket sudah gila-gilaan lah ya. Iya. Ada banyak kategori dan segala macam. Nanti kalau di Seven Teenagers sendiri kategori-kategori tiketnya ada berapa macam nih Nadif? Kita Early pasti ada. ada early. Early sudah ada. Kemarin sudah Early ada, sudah Kak. kan? Iya. Oke. Terus Laku semua Iya lah. dalam waktu Alhamdulillah 2 hari, Kak. 2 hari. 2 hari, Kak. Early entry 2 hari habis. Iya. Itu berapa tiket? Itu 1.500. 1.500 dalam waktu 2 hari. Iya. Wow, dan itu masih lempar 1 gestar ya? Itu early belum lempar. Belum sama sekali. Belum melempar gestar tapi sudah laku 1.500. Ya, karena kita main gimmick band legend itu, Kak. Oh, I see. Oke, berarti 2 hari 1.500 hanya memainkan gimmick. Iya. Bahkan belum melempar perunggu sama sekali pada saat Betul. itu. Oke. Setelah early berarti akan masuk kemana? Presale 1. Presale 1. Presale 1 harga berapa? 158. 158. Iya. Oh sorry, early tadi berapa? 128. 128. Presale 1 naik 158. Iya, Kak. Presale 2 ada? Ada. Berapa? Belum keluar. Belum keluar. Tapi apakah masih di angka 200 atau di atas 200? 200. 200-an lah ya. Habis Presale 2 lanjut kemana? Mungkin sampai Presale 2. Sampai aja, Presale Kak. 2 saja ya. Habis itu berarti nah ini nih. Kalau kita melihat beberapa event belakangan ini, beberapa event itu sudah mulai terbilang cukup berani untuk tidak mengeluarkan yang namanya tiket on the spot. Iya. Jadi memang penonton itu diedukasi untuk kalau memang punya niatan untuk datang, beli dari sekarang. Iya. Karena di hari H bukan tanggung jawab kita kalau misalnya kalian tidak mendapatkan akses tiket. Iya. Berarti dari Seven Teenagers sendiri apakah nanti akan menerapkan sistem seperti itu, tidak akan ada on the spot atau tetap akan diadakan? Kalau Seventeen sendiri tidak on the spot. Oke, tidak ada juga ya. Tidak akan ada tiket on the spot. Oke, sama untuk penjualan via apa saja Nadif? Kita menggunakan via all payment. Online. online, offline? dan offline. Oke, kalau online apakah ada collab dengan beberapa Kita collab dengan karcis ya? Iya. Oke, itu untuk online. Hmm. Untuk offline apakah ada admin-admin atau mungkin ada tiket box? Offline kita ada admin, ada ticket box tuh. Oke, sama tadi kan sempat di highlight soal akan ada yang namanya Project 17. Iya. Volume 1, volume 2 yang sudah fix. Apakah di tiap Project 17 itu apakah tetap akan ada penjualan tiket offline atau seperti apa? Untuk project 17 kita pure Having gas, fun. Kak. Having fun. Having fun ya. Oke, tapi maksud saya adalah ketika event itu berjalan, Project 17 itu apakah di situ akan menjual tiket untuk di tanggal 13 Februari nanti atau bagaimana? Kalau di project 17 sih enggak, Kak, karena Enggak kita ya? cuma mencari exposure. di Oh, cara exposure dan pure having acara. fun ya. Iya, Kak. Supaya panitia juga tidak terlalu Ya. pusing, jujur. Karena di situ lagi bulan-bulan hektiknya kan. Ya, betul. Ya. Oke, berarti tidak akan ada on the spot. Fix Fix. atau masih akan ada perubahan pikiran? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena Fix. harus punya prinsip, Kak. Itu sekali. Nah, berarti secara tidak langsung Nadif, kau sudah mewakili anak muda itu. Kalau anak muda itu jangan labil. Ya. Kalau sudah punya prinsip ini, sudah prinsip itu saja. Tidak akan ada on the spot. Kalau misalnya ini juga penting Nadif. Saya tidak tahu ya apakah ini masih akan ada atau tidak. Tapi di tiap event yang running di Makassar, setiap event pasti akan ada yang namanya penonton yang ditipu dengan tiket palsu. Pasti. Pasti. Nah, bagaimana cara dari Seven Teenagers untuk mengedukasi penonton-penonton itu, anak-anak muda itu untuk jangan sampai beli tiket palsu ya? Itu seperti apa? Langkah-langkah, step-step dari Seven Teenagers, bro? Kalau dari saya sih, Kak, kami akan menukarkan tiket di H-3 sebelum acara, Kak.
penukaran tiket H-3 sebelum acara. Penukarannya di mana? Di Pipo. Pipo. Tempat lain ada mungkin? Gak ada, Kak. Di Pipo ya. H-3. Oke. H-2, H-1 udah. Oke, dan ini juga mungkin perlu ya. Jadi buat yang nonton video ini, kalau misalnya menemukan ada pihak lain yang menjual tiket di luar dari admin offline, di luar dari platform online which is itu Karcis, itu bisa dipastikan bukan tanggung jawab dari Seven Teenagers dan juga KSU ya. Iya. Oke, luar biasa. Last but not least, Nadif, kira-kira ada ndak gestar yang bisa dibocorkan lagi? Clue. Kan tadi clue-nya sudah band legend. Nah, Ada mungkin? Ada? Ndak? gak ada, Kak. Ndak bisa ya? Gak bisa. Tidak bisa dipancing ternyata ya. Tapi betul apakah tadi kata Dava akan ada 3, 4 atau 5 mungkin? Iya, Mungkin lah ya. mungkin. Sangat-sangat mungkin. Oke, luar biasa. Sama satu lagi yang terakhir. Satu lagi. Menurut Nadif, menurutmu bro, output dari Seven Teenagers Project ini setelah event akan berdampak kemana saja bro? Tadi kan kalau Dava sempat bilang kalau ini dampaknya sebenarnya hanya untuk anak-anak dari Seven Teenagers sama circle-circle-nya akan jadi bahan omongan di luar, baiknya. Tapi kalau dari Nadif sendiri gimana bro? Kalau saya berharap Seven Teenagers ini akan berdampak juga ke seluruh kalangan anak remaja. Oke, bisa jadi contoh buat adik kelas juga. Iya, adik kelas. Karena kan sebenarnya Jubel itu dari angkatanku sampai mungkin angkatanmu terhitung jarang. Sangat-sangat jarang untuk membuat yang namanya pensi, membuat festival musik. Dan akhirnya tahun ini ada lagi dan bukan dalam sekolah. Iya. Iya kan? Kemarin juga sempat ada, Kak. 2019. Ada? Oh 19 ada? Ada 19. 19 ada? Di GTC dia. Oke, berarti gapnya lumayan jauh. Iya. Gapnya lumayan jauh. Ada melewati 5 tahun baru ada pensi lagi dari Iya. 17. Oke, dan akhirnya ada lagi dengan nama Seven Seven Teenagers. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Nadif. Luar biasa. Thank you Nadif. Iya, Kak. Abis ini saya ngobrol sama Dava lagi. Dava, come on kita ngobrol lagi bro. Oke Dava, Seven Teenagers akan hadir di Makassar 13 Februari 2026. Yes. Hamin Kak 1 sebelum hari Valentine. Yes, Valentine besok. Valentine besoknya. Betul. Berarti secara main activity ketika nanti di hari H akan ada apa aja Dava? Kalau untuk di hari H sebenarnya itu saya masih menggambar-gambar Kak. Oke. Otomatis dari evokatif, seniority fest, Seven Teenagers pun harus ada yang beda sebenarnya. Jadi sementara masih menggambar. Oke. Tapi untuk gambaran yang sudah ada untuk sekarang itu mungkin planning ya sampai bulan 12 lah, bulan 11 lah sudah ada. Mungkin ini dekat-dekat ini kita bakalan jual tiket. Oke. Jual tiket pre-sale 1 Oke. itu dengan harga 158. 58 ya. Karena setelah itu kita bakalan ngelempar salah satu band legend yang betul-betul real legend di Indonesia yang mungkin udah lama nggak nampil juga. Yes. Itu. Setelah itu kita punya proyekan baru itu namanya Project 17 yang memang dari KSU itu sendiri baru merancangnya di Seven Teenagers. Oke. Jadi Project 17 itu sendiri sebenarnya istilahnya bahasanya agenda roadshow. Roadshow sih Kak, roadshow. Jadi mungkin volume 1, volume 2 dan lain-lain. Jadi volume 1 itu kita bakalan ngadain mini konser yang di dalamnya itu ada beberapa activity lainnya juga. Itu ada pemutaran film. Oke. Edukasi Edukasi anti narkoba yang seperti tadi saya bilang, edukasi narkoba dan pameran foto mungkin dari teman-teman SMA 17 Nice. dan pameran karya itu ada di volume 1. Oke. Jadi untuk Seven Teenagers sendiri Kak Baim itu sebenarnya kalau tadi Kak Baim tanya kenapa Seven Teenagers, kenapa ini, konsep temanya apa, sebenarnya kalau saya tangkapnya itu Seven Teenagers itu festival remaja yang betul-betul dibuat sama remaja yang kebetulan sekolah di SMA Negeri 17, jadi festival remaja umur 17 tahun. Jadi bagaimana supaya anak remaja ini si SMA 17 ini nggak cuma ngebuat suatu event musik doang. Betul. Logat mikir saya. Oke. Jadi nggak membuat
event konserto Oke. gitu. Jadi sebelumnya itu ada beberapa rangkaian yang betul-betul berdampak ke orang-orang sekitarnya. Oke. Mungkin UMKM, pelaku-pelaku seni lainnya, Aha. industri kreatif dan lain-lain lah. Kayak gitu. Jadi Seven Teenagers itu festival remaja yang betul-betul mendukung industri kreatif, sama-sama mengangkat. Mhm. Bukan cuman saya sebagai IO, Mhm. teman-teman sebagai misalkan panitianya, penyelenggara dan lain-lain, bukan cuman Sekedar runners. Jadi ada banyak lah. Intinya mungkin Selalu ada cerita lah Kak, selalu ada cerita dari setiap karya. Seven Teenagers ini festival musik dari remaja untuk remaja lah ya. Ya, kalau ditanya kenapa perunggu, Mhm. sebenarnya perunggu itu sebenarnya sudah di luar dari list Kesu sebenarnya. Tapi saya, Zaki, Faiz itu selalu ini Kak. Kalau saya lihatnya di TikTok, kalau FYP lagi ya kayaknya ini, kayak ini, kayak Alhamdulillah, ini. ya. Jadi kalau perunggu sebenarnya mungkin karena lirik makna lagunya itu banyak yang relate. Betul. Apalagi anak Dan muda. Anak muda, apalagi untuk istilahnya pecintanya itu nggak cuma cowok-cowok toh, Tuh, cewek-cewek cewek-cewek tuh, juga banyak, bro. cewek cowok Hmm. ya Kemakan lah ya. makan lah. Oke. Well, recap dari Seven Teenagers bakal hadir tanggal 13 Februari 13 Februari. 2026. Yes. Parking lot Pinisi Point Yes. dan on the spot tidak ada. Fix. Seperti yang dia bilang Nadif, Fix. tidak ada Prinsip ya. prinsip. On the spot tidak bakal ada. Jadi buat yang nonton video ini, kalau mau beli tiket, pastiin beli tiketnya itu sampai di batas presale 2. Bisa jadi. Bisa sampai presale 2 lah ya. Tergantung mood. Tergantung mood. Tergantung mood. Balik lagi Tergantung bro, mood, anak tergantung muda, mood, mood tergantung mood. swing. Kalau saya sama Faiz Zaki tuh sebenarnya sukanya main event itu menyesuaikan di mood. Kalau moodnya Menyesuaikan lagi happy, konsepnya ya agak-agak happy lah. Betul. Kalau agak ini Agak-agak agak galau. galau dikit, tapi kayaknya 3 tahun galau terus sih Kak. 3 tahun kalau terus. Ampun. Oke, last but not least Nova, Ampun. buat yang nonton video ini, apa yang mau disampaikan dari KSU sekaligus mewakili Seven Teenagers Project. Let's go. Oke, buat teman-teman jangan lupa datang dan saksikan pentas seni SMA Negeri 17 yang bernamakan Seven Teenagers Music Project di tanggal 13 Februari 2026 di parking lot Pinisi Point. Ada Yes. legendnya. Real ada legendnya. Real ada legendnya. Real ada Jangan lupa beli tiket. Offline-nya boleh ke cari aja lah di Instagramnya Seven Teenagers dan Karcis. online-nya boleh ke Di karcis.id. Karcis. Thank you Dava. Siap Sukses KKWM. terus buat KSU Thank you. dan kalau boleh tahu MC-nya nanti siapa ya? Bareng Baim. Ya, itu dia. Bareng Baim. Itu dia. Bareng Itu Baim. dia. Itu Bareng dia. Baim. Jadi sampai jumpa buat ketemu di Seven Teenagers Project once again 13 Februari 2026. God bless you all. See you around. Peace out.